Demonstrasi massa menolak kenaikan tunjangan dan gaji anggota DPR di depan gedung DPR Senayan Jakarta. Kabar bahwa anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI menerima take home pay yang menembus angka 100 juta rupiah per bulan menjadi perbincangan. Dapat cuma sekitar 50 juta per bulan. Nah, jadi mereka masih nombok lagi. IHSG sempat anjlok hampir 7% pada Selasa siang yang membuat diterapkannya trading halt atau pembekuan perdagangan di bursa. Kejaksaan Agung menetapkan 9 tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina. Ada total pengangguran 7,28 juta orang. Apakah bisa disebut saat ini Indonesia sedang darurat lapangan pekerjaan? Ya. Tidak lupa aku bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberi kesempatan untuk bisa menduduki kursi Dewan Perwakilan Rakyat. Kursi limited edition. Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa duduk di sini. Setelah berbulan-bulan aku melewati ujian dari ujian tulis dan lain sebagainya. Akhirnya hari ini aku sangat senang sekali. Kenapa aku senang? Karena aku diterima di DPR. Kalau dia dari visinya DPR kan untuk mensejahterakan rakyat. Karena aku baru, enaknya ngapain dulu sih? Ya, aku tahu. Aku harus ngapain? Saatnya aku melihat kondisi rakyat sekarang. Gimana caranya? Nggak mudah. Pasti cuma satu F. Ya betul sekali. Kurang. 10. 5 bulan ini 5. Betul sekali. Saya akan menjelaskan di situ Pak Mulyono. Pendapat pribadi dari saya. Saya mau menanti.
duduk di sini. Nyalain boleh nggak? Boleh, sini. Dan usaha berlayar bukan mensejahterakan rakyat. Ini waterpark.
Dengarkan saya dulu ya Pak. Jadi kalau pesawat saya begitu tidak bisa langsung ditangani Pak. Harus berdiri, harus makanya saya mau berbicara dulu Pak. Saya kalau begitu saya pamit untuk pesawat yang lainnya ya Pak. Itu tunangan yang benar kalau itu saya dulu Pak ya. Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang kita ketahui bersama, kumpulnya kita di sini di ruang rapat ini adalah untuk membahas rancangan undang-undang baru yang diketuai oleh Bapak Juni. Oh iya, itu gimana? Iya, tuh apa? Ada tuh inovasi belajar apa? Gimana? Oh, Pak, saya coba. Oh iya. Ini apa? Tidak tahu. Oh iya. Bapak yang gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai untuk bulan podcast ini dengan salam terlebih dahulu bahwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menyampaikan rancangan undang-undang yang saya buat sendiri, hasil dari tangan saya sendiri. Sebelumnya saya membaca undang-undang ini karena sudah melihat langsung dan mengalami langsung kejadian nyata di dalam masyarakat begitu. Kemudian rancangan undang-undang saya ini berpihak kepada ekonomi dan lingkungan masyarakat. Dan saya menamai rancangan undang-undang baru saya ini adalah pengembangan lingkungan ekonomi rakyat. Iya begitu Bapak. Jadi pengembangan lingkungan ekonomi rakyat ini bertujuan untuk pemeliharaan di mana rakyat bisa memaksimalkan potensial ekonomi mereka di lingkungan mereka, di mana mereka tidak bergantung kepada perusahaan
sehingga tidak pajak yang tinggi. Dan juga ini bisa menopang keuangan negara kita. Kamu mau kesejahteraan rakyat itu loh, turunin harga pokok beras, telur, minyak. Nah itu diturunin. Ayo Pak, ayo karena ayo turunin harga ayo. Penonton, mau nggak ayo harganya diturunin? Penonton setuju kalau ayo diturunin itu biar rakyat sejahtera. Iya Pak, saya setuju demikian Bapak. Karena menurunkan harga barang pasti akan membuat rakyat itu bisa menemukan mereka dari yang menengah ke bawah maupun menengah ke atas. Akan tetapi pemikiran seperti Bapak ini adalah pemikiran jangka pendek, gitu Pak. Sekarang kita membutuhkan pemikiran yang dimana 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan kita itu masih bisa menjaga kestabilan ekonomi negara kita. Masa depan. Emang 5 tahun ke depan itu ada apa? Itu dulunya sekarang. Emang kamu dulu awal masa depan? Pemikiran seperti Bapak saat ini itu hanya memberi jawaban dari Bapak. Sedangkan negara kita ini butuh sekali jangka panjang. Maaf sekali, pemulihan lingkungan ekonomi rakyat dapat membantu kestabilan ekonomi negara kita dari 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, bahkan 20 tahun ke depan di mana semua kegiatan ekonomi rakyat itu dapat dipantau langsung oleh pemerintah bahkan jam 9. Oh iya Mas, ini waktunya istirahat Mas. Itu sudah capek semua. Jadi kita istirahat dulu. Benar, tapi kan saya selesai kerja. Karena habis istirahat juga. Oh, ini sudah. Kalau begitu saya juga istirahat dulu ya. Oh iya. Boleh bisa kita kita. Revisi. Terima kasih Bapak.
Kan tadi janjinya istirahat. Bisa ya Pak ya? Bisa Pak, tidak boleh Pak. Jadi begini Pak, pengembangan di Polda Metro itu saya ajukan. Jadi dari sesi kemarin kan bagaimana saya berbicara tentang 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan itu Ini kan kita mau transfer 2,5 miliar. Kalau kita transfer 2,5 miliar pakai usaha, itu artinya berapa? 2000. Gak bisa 2000 bisa beli kilometer. Iya, gitu. Gimana? Cari cara. Oh iya. Oh iya. Pak, saya ada ide cemerlang. Gimana? Gimana? Kalau misalnya uang 2,5 miliar itu dibuat beli kawasan, Pak. Buat beli kawasan. Iya. Gini Pak. Kalau misalnya 2,5 miliar buat beli kawasan yang 12.000, terus kita jual 15.000, itu kita punya uang besar. Bisa. Iya. Bisa. Otak kita. Dari siapa? Dari Asutu, dari Asutu Citek Pak. Yang jualan ini, yang jualan. Jadi nanti kita bisa gak jadi begini, terkait dengan pembangunan itu, kita harus kan banyak sekali muncul permasalahan tentang ekonomi. Karena kita itu banyak yang masih miskin dan lain sebagainya itu inflasi. Jadi saya ingin membaca ekonomi agar saya bekerja dan bisa segera terlaksana agar kemiskinan di Indonesia ini bisa menurun. Bisa Pak? Bisa gimana? Pakai pengembangan ekonomi rakyat. Rakyat yang peduli gitu. Rakyat itu pedulinya yang kaya. Kamu, anak, Lagi. Bukan TikTok. Ya. Aku baru aja nemu penanda jalan biru, tapi rasanya kayak sama dengan penanda daerah. Kayak awas, tapi yang biru tuh kayak awas. Bagaimana caranya supaya ini bisa seperti ini? Dia bilang ini, awalnya seperti ini, gimana caranya? Coba gini, kalau bicara begini, kalau bisa, ada yang Trio Suke. Suke ate. Trio Suke kami Ai boleh belas rumah ya. Tuh kamu lihat, rakyat begitu seperti itu. Kamu aja tahu kan? Iya Pak, meskipun kita tahu
Kita sangat lucu.
Untukmu yang duduk sambil diskusi, untukmu yang biasa bersafari di sana. Hadiran lidahmu kami berharap, suara kami tolong dengarkan ku sampaikan. Jangan ragu, jangan takut, kadang mengharap. Jangan hanya diam. Terus pasnya di puncak, dia mengibarkan bendera merah putih lalu dia berteriak titik, kembalilah ke pelukanku. Terus habis itu dia mengelinding ke bawah seperti seekor ayam. Pas nyampe di bawah, dia langsung memberi jalan belakang. Udah dibela-belain jadi mualaf, malah dicerain istri. Punya anak umum, ditinggal satu, gagalnya pres duit abis. Aduh, akun fufu Fafa penuh dengan komedi. Habib Rizik bilang penipu korupsi. Sayang seribu sayang, yang tidak dibanding. Foto orangnya nempel di setiap dinding. Kasihan sekali Pak Prabowo ini, punya wakil umurnya masih dini. Baru kemarin debat sama Pak Anies, tapi sekarang please aku mau stay gratis. Baru juga kemarin nyadut Pak Prabowo, ayo jangan sampai kerja talan. Ini kira-kira situasi. Langsung saja untuk dewan juri yang menyerahkan diri bisa memberikan penilaian kepada Ustaz Titi, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para saudara dan pendukungnya Veterana. Saya sangat terhibur dengan penampilan dari kelas 11 dari Veterana. Mulai dari dibuka dengan alat Marvel Studio hingga membuat penonton penasaran. Kemudian alurnya oke dan diselipkan dengan drama musikal yang keren sekali. Mana tepuk tangan untuk mereka. Saya pengen tahu sutradaranya mana ini? Sutradaranya Mas siapa? Mas Arya. Mas Arya. So, mana tepuk tangannya Mas Arya? Kemudian yang membuat saya terkagum adalah walaupun keterbatasan alat mikrofon, tapi tidak mengurangi dari kualitas penampilan itu sendiri. Karena suara masih tetap lantang, karena tadi ada beberapa aktor yang tidak memakai mikrofon, tapi masih suaranya masih lantang, masih terdengar. Kemudian pesan yang ingin disampaikan juga
sampaikan dengan baik